rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan hari ini, subuh menjelang pagi, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kultum dan dialog interaktif subuh pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Penceramah pada hari ini, beliau adalah Imam Besar Masjid Ummul Quraah Kabupaten Wajo. Dalam hal ini Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Waris Ahmad SHI MHI. Di kesempatan subuh menjelang pagi ini, kita berikan waktu untuk memberikan ceramah kepada beliau, itu kurang lebih 10 menit, baru kita akan lanjut dengan dialog interaktif. Para jamaah yang hadir di tempat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Waris Ahmad SHI MHI. Kepada beliau saya silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia ini, hari yang cerah, yang penuh dengan berkah, setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, lalu kemudian kita kumpul-kumpul ngopi bareng seperti ini dengan suasana yang sangat adem, sangat membahagiakan, yang pasti menghilangkan rasa stres. Tentunya momentum seperti ini sangat kita harapkan, sehingga seluruh waktu-waktu yang kita jalani itu betul-betul bermanfaat dan berguna untuk kita dan juga untuk orang banyak. Untuk waktu 10 menit ini saya pergunakan untuk mengambil sebuah riwayat dari peristiwa yang terjadi antara sesama sahabat. Setelah suatu peperangan oleh musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat tudah manangi sahabatna. Ya. Tahu kan, setelah semua sahabat yang hadir waktu itu, lalu kemudian Nabi berkata begini, la yusalliyanna ahadakumul asra, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Wahai sahabatku sekalian, ajaga masempayang asra sangadina letupiri kampung Bani Quraidah. Ajaga masempayang asra sangadina letupiri Bani Quraidah. Lalu Nabi meninggalkan sahabatnya. Lalu kemudian
sahabat-sahabat ini melakukan perjalanan yang telah mendapatkan pesan dari Nabi. Maka jala loga masa panjang asarawa dan karena letup pokok kampung itu. Lalu sahabat melakukan perjalanan di tengah jalan nasabari wolo malalemi sahabat yang makin nyarang. Tiba-tiba waktu asar sudah masuk tamannya serai. Dan karena engkau sahabat mapikri maka dia makanya nih kabar tuh sempajan apa asar. Tapi dalam pikirannya juga sudah ada wasiat, ada pesan. Jangan ada yang salat asar di jalan. Akhirnya tak bagi dua pikiran sahabat. Dan juga sikap hukum yang mereka ambil juga terbagi dua. Yang pertama, kelompok pertama mengatakan, dia nak deki masa panjang asar. Namun utama itu nasar. Maka dia mage nasabah pasanna Nabi tai. Tentu Nabi memberikan pesan kepada sesuatu pasti dengan penuh pemikiran dan sudah diprediksi oleh Nabi. Oleh karena itu sami'na wa ata'na. Kelompok sahabat yang lain mengatakan, nasar nih gili kilo mundri lo yolo lo bendreng, ternyata aman-aman saja, tidak ada juga masalah, musuh juga tidak ada. Maka mereka putuskan untuk melaksanakan salat asar di tengah jalan. Ketika mereka masing-masing sampai ke kampung Bani Quraidah, lalu mereka sama-sama memperhadapkan kepada Nabi masalah yang mereka lakukan masing-masing. Kelompok pertama mengatakan, ya Rasulullah, kami betul-betul nanti melaksanakan salat asar itu nanti sampai di kampung ini. Waktu itu efura menima sampajang maghribi napa masampajang asar. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak salat di tengah jalan? Kenapa lambat sekali salat? Padahal ini kan Nabi sendiri mengatakan la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Bani Quraidah. Maka dia sampai wasan Nabi pertama kada aja ka masampajak ke langi letup kampung Quraidah apa masampajak. Makanya ya Rasulullah sami'na wa ata'na, apa yang Rasulullah pesankan itu, wasiatkan itu kami lakukan. Lalu kelompok yang kedua ditanya Nabi, kalian justru kenapa melaksanakan salat asar di tengah jalan? Oh saya makaraka aja ka masampajak sengadina letup kampung ini. Lalu mereka menjawab begini, ya Rasulullah, sebenarnya kami juga berpikir seperti itu, tapi kami melihat kondisi dan situasi, ternyata di perjalanan itu aman-aman saja. Meskipun kami dari peperangan ini, tapi tidak ada juga serangan dari belakang, dari samping, dari depan, tidak ada. Kami melihat situasi dan kondisi aman saja. Makanya itu wahai Rasulullah, makanya kami melaksanakan salat asar di tengah jalan. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Kamu kelompok yang pertama bagus sekali. Kenapa? Karena kamu sami'na wa ata'na. Sedangkan kamu kelompok yang kedua yang berani salat di tengah jalan, meskipun saya sudah mengatakan jangan, lebih bagus lagi karena kamu sudah mempergunakan otakmu. Artinya apa? Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dalam beragama itu tidak perlu kaku. Kalau dalam sebuah riwayat mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umat saya itu adalah merupakan rahmat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara dua kelompok sahabat ini? Padahal dia pada generasi yang purani pasal kena bita masih salah paham nih. Ini terjadi pada zaman Nabi. Bagaimana sekiranya sudah 14 abad yang lalu? Sedangkan waktu nemufa Nabi tak angka mufu tu Nabi tak nama dari muba masih salah paham sahabat apalagi itu mako kue. Oleh karena itu jamaah sekalian saya muliakan, medan perbedaan pendapat itu memang terjadi sejak zaman Rasulullah, lebih-lebih sampai sekarang ini. Kong kamasan pajak kuno
engkau dena kuno. Sejak dari dulu ada permasalahan seperti itu antara sahabat saja. Kalau ada juga sahabat yang kalau melakukan perjalanan itu, melakukan perjalanan jauh sama sekali tidak mau melaksanakan jamak, salat jamak dan qasar. Salah satu yang memiliki pandangan seperti ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Irfan lut Abdullah bin Mas'ud, namun tegi jokka de tenang kana pasi jami sampajanna. Namun ini kana jokka, dia nang kana pas nakasang sampajanna. Berbeda halnya dengan Utsman bin Affan. Ini sama-sama sahabat yang luar biasa. Utsman bin Affan setiap melakukan perjalanan jauh, maka dia mengqasar dan menjamak salatnya. Sediut tu madam mengemani antara Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang tinggal lama bersama dengan Nabi. Kata Ibnu Mas'ud itu, andai kata ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dari saya, maka saya akan datang maka lutu kirona melupa disengena maka guru kualena. Begitu ilmunya seorang Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Namun apa yang dia lakukan? Setiap melakukan perjalanan tidak pernah menjamak dan mengqasar salatnya. Namun Utsman bin Affan adalah seorang sahabat juga yang menjadi khalifah kemudian ketika bersama dengan rombongan sahabat ini, nasabah alinatosi khalifah, ketika dalam perjalanan beliau yang memimpin salat, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Dia menjamak dan mengqasar salatnya. Yang menjadi makmum salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Apa Ibnu Mas'ud memberontak? Tidak. Ternyata Ibnu Mas'ud ikut melaksanakan salat seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, meskipun pendapat tidak sama. Makanya dalam salat itu, kalau sudah masuk dalam kelompok salat, maka tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang menjadi imam, maka itulah yang kita ikuti. Kalau yang kunut imam, ikut yang kunut. Kalau yang tidak kunut imam, ikut yang tidak kunut. Jangan mentang-mentang yang kunut kayak setuju nih tahu ya mundur kuno alena, itu tidak benar. Tidak benar. Sesungguhnya dalam menjadi makmum, dalam pelaksanaan salat saja itu ada tata caranya. Sama dalam memimpin. Maaf, kita di sini semua rata-rata pemimpin, termasuk Alena, kakanda saya, Rahman Rahim, dengan Alena Jirisma. Sebenarnya di DPR dan sebagainya itu untuk memimpin suatu organisasi yang paling besar seperti itu pasti ada pro dan kontra. Dalam salat saja itu ada pro dan kontra. Akan tetapi siapa yang menjadi pemimpin, maka itu yang kita ikuti. Seperti itu dalam tatanan kita. Agama mengajarkan seperti itu. Kalau sudah masuk dalam salat, meskipun awalnya kita berbeda pendapat, tapi kalau sudah ada pemimpin, maka itu yang kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Jangan lagi ada ini dan itu. Kritik boleh, karena kadang-kadang imam salah. Saya sendiri di Masjid Agung berapa kali salah, keliru. Dewa Tahiyat Pamulang sepanjang maghribi. Purato ya lebih maghribi. Pura mesti nama berselena, tentu sih kapai lalu tambahin. Itu caranya jamaah mengkritik. Subhanallah, mesti jamaah mengkritik saya. Sama dengan pemerintah juga. Kalau ada pemerintah yang salah harus dikritik juga. Dalam salah saja boleh dikritik, apalagi di luar salah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua peristiwa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu betul-betul tidak kaku. Islam itu ternyata di mana saja kita berada, Islam itu bisa salihul likulli zamanin wa makan. Islam itu bisa berlaku di mana saja dan sangat mengkondisikan. Makanya zaman jahiliyah dulu itu banyak peradaban mereka yang bermacam-macam itu. Adat kebiasaan mereka itu bermacam-macam. Islam datang tidak serta-merta menghilangkan adat istiadat itu. Maka dalam Islam dikatakan al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan salah satu landasan hukum dalam Islam. Contohnya, ya aku kampot tadi aku kilometer 10, aku kapau mak dene mancak malaria ada dari mereka kapau mak dene niri malai dalitnya itu. Pada tanya ini benar loh. Apa tanya Pak? Tanya popona. Tapi malaria ada di makan asal angka kalau kumat dana angka kumat dana berarti alena pernah. Nah yang kena kemakut tutup kemin reki onrona kalau ayat pernah pona kalau kusti bawah nih masalah itu apalagi kau balui. Itu jadi masalah. Kalau itu menjadi hukum maka menjadi boleh dalam Islam.
Itulah hebatnya Islam. Ini Islam datang dulu semenanjung Arab, Saudi Arabia itu seperti itu kondisinya, dan Islam datang mengkafir seperti itu. Lalu kemudian Islam itu mendukung yang bagus, kemudian mencoba memperbaiki yang tidak bagus. Makanya kalau ada orang yang terlalu alergi dengan persoalan agama, dengan persoalan adat istiadat, itu saya kira orang yang kurang membaca referensi. Orang yang terlalu mudah menyalahkan, membid'ahkan, itu orang yang kurang membaca referensi. Orang yang zikir setelah salat dengan suara yang keras itu dan menyalahkan apalagi membid'ahkan, orang yang kurang referensi sesungguhnya, kurang membaca. Bacalah kitab-kitab klasik yang dikarang oleh ulama kita. Jangan membaca di YouTube. Jangan membaca di Google, karena di Google dan YouTube semuanya ada semua di situ. Loko lo milih si jagung kato, loko tu milih si kena milih pasaran semuanya kemana kalau dan ini salah satu penyakit kita sekarang adalah nigi melopopos ya nona isir tu yang kalinga. Padahal orang-orang yang ceramah belum tentu punya ilmu. Dia hanya punya modal orator, orasi, yang punya komunikasi yang bagus, tanpa kata na ayah hak DC CDNC macam matoni, dan memang penyampaiannya bagus. Tidak nikah yang tentu. Iya di jamaah masyarakat Islam kasih apa Korea istilahnya jago, wah karena sepacara wah luar biasa. Padahal kalau ditanya tentang ini tidak tahu sama sekali. Ini yang banyak sesungguhnya. Makanya dalam hadis Nabi katakan, "Sayati zamanu ala ummati katsirul khutaba qalilul ummal." Suatu saat akan datang masanya ada orang yang semua orang sudah bisa ngomong, ceramah, khutbah dan sebagainya, tapi dia mengaplikasikan dan mengamalkan apa yang mereka omongkan itu sangat sedikit sekali. Dan kata Nabi, itu tanda-tanda akhir zaman. Anda tahu apakah hari ini sudah itu yang dimaksud oleh Nabi itu bagaimana? Mudah-mudahan belum. Apa itu malampir mulus, itu mulus sama tua-tua malampis ini. Insya Allah. Saya kira ini sebagai muqaddimah yang saya sampaikan. Jadi saya sampaikan bahwa Islam itu luar biasa. Jangan memandang Islam itu hanya dari soal ibadah. Maka dia yang seleng adalah salat, puasa, zakat. Islam itu sangat luas, termasuk dalam hal muamal. Bahkan ada orang yang boro-boro di rumah terus sempajar, boro-boro terus sempajar. Dilapor oleh Nabi, ya Rasul, ini wanita bagaimana? Ini luar biasanya ibadahnya ini. Tidak pernah ada hari yang ditinggalkan tanpa puasa, tidak ada malam yang ditinggalkan tanpa dengan salat tahajud dan membaca Al-Quran. Rasul, hanya saja kurang sekali silaturahimnya dengan tetangga. Nabi mengatakan, dia finnar, neraka tempatnya itu. Coba. Jadi Islam bukan saja persoalan ibadah, agar tetapi Islam itu yang lebih banyak adalah persoalan sosial, hubungan antar sama manusia. Demikian sebagai mukadimah yang saya sampaikan. Lebih kamu 10 menit. Oh belum? Oh baru 7 menit? Oh, saya tambah sedikit kalau begitu. Sama halnya dengan persoalan yang biasa kita lihat hari ini, apalagi bulan Maulid ya. Bulan Maulid, bulan Mi'raj dan sebagainya. Termasuk sesungguhnya acara-acara seperti itu kan Nabi tidak pernah melakukan ngopi bareng dulu dengan sahabat-sahabat, apalagi menggunakan mic seperti ini yang dipandu oleh Elena Kakanda Girisma. Tidak pernah terjadi sama Nabi seperti itu, apalagi menggunakan HP di syuting seperti ini. Mana ada terjadi pada zaman Nabi itu. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW itu lewat di satu kebun. Nah itu sahabatnya matengangi, napa boting, napa kawin iya ke rumah. Dia kawinkan itu pohon kurma. Wallahu alam caranya bagaimana, yang jelasnya ia patut di makanja di setna ke rumah narkui pakawin ternyata. Ketika itu Rasulullah melewati mereka, maka para Nabi minta, weh, magi mufakir. Dengan pertanyaan Nabi, maka dia magi mufakir, mufakawingi, maka dia mufakawingi isu mufakalatar, maka dia magi mufakir. Dengan pertanyaan Nabi, maka dia magi mufakir, maka sahabat ini tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai petani yang sudah bertahun-tahun menghasilkan banyak buah kurma. Tapi kadang aku tanya maka mana fakir nasi ini yang parah kena bita. Begitu sensitifnya seorang sahabat itu makutana bahwa Nabi tetap nasi ini yang parah. Itu sih di goreng dapat mega.
Lalu sahabat berhenti mengaminkan kurma itu yang sedang dipelihara itu, ya, dibaik. Narate untuk paning, herang ina minta makare, jiwe na panai taungi makura-kura li sedara. Bidang iri ke makanan na panas di makura-kura li segalun. Ya. Maka bertanya lah Nabi, ada apa? Kenapa berurusan tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Maka sahabat ini datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, barangkali faktornya tidak jadi. Ya. De nama kesik buana ke rumah gara-gara de fakawin suruh nafang Allah Ta'ala. Maka Nabi tak umak kau balik, maka kau balik. Maka suruh nafang Allah Ta'ala iya tu nara kau ke rumah ifakoi fa nama kesingan rumah buana. Mau buat, mau kesing. Apa kata Nabi waktu itu? Antum a'lamu bi umuri duniakum. Sahabatku, ikut bimising persoalan linomu. Ternyata Nabi memiliki sisi-sisi kelemahan dalam hal ini. Artinya apa? Dia memberikan kesempatan kepada sahabatnya untuk berpikir tentang persoalan dunia. Jadi sesungguhnya kalau ada perbedaan dalam hal ini, sejak zaman Nabi saja itu dia menegur sahabatnya dan ternyata tidak ada panen raya waktu itu gara-gara teguran Nabi. Nanti sahabat mengatakan, memberikan penjelasan bahwa ini nanti dikasih begini baru bisa jadi ya Rasul. Nabi mengatakan, oh kalau begitu kamu lebih tahu. Makanya Nabi mendorong sahabatnya untuk melakukan itu. Iya, makanya sekarang ini kalau ada cocok tanam dan sebagainya yang seperti itu, dan ternyata ipakui pernah jadi, maka sesungguhnya itu pun terjadi pada zaman Nabi, dan itu juga terjadi pada zaman sahabat. Dan tentunya masih banyak sekali persoalan-persoalan dalam Islam itu yang sesungguhnya landasan hukumnya sudah ada sejak zaman Nabi, apalagi sejak zaman sahabat sampai hari ini. Termasuk sesungguhnya persoalan salat tarawih. Salat tarawih itu Nabi tidak melaksanakan secara berjamaah terus-menerus satu Ramadan. Jadi itu bukan pemula tamar malang letu capu matahari itu tuki ribuan tak berjam lima singan berjam. Nabi juga melaksanakan salat tarawih setiap malam-malam Ramadan. Naik kiade na figau ima terus ke masjid. Nabi hanya melaksanakan salat tarawih 3 malam di masjid. Setelah semua sahabat berkumpul di masjid ingin berjamaah dengan Nabi, Nabi tidak melakukannya lagi di masjid. Akhirnya Nabi khiftu an tufrada alaikum. Saya takut jangan sampai salat tarawih ini menjadi kewajiban lagi untuk kalian. Sedangkan sampai jam 5 waktu 5 waktu mau mana? Apalagi kayu wajib katoni sampai jam tarawih. Apa satono sona. Ini mau wajib sih kuat tarawih rasa-rasa kok. Maka Nabi berhenti keluar melaksanakan salat berjamaah di masjid bersama dengan sahabatnya. Akan tetapi Nabi melaksanakan dalam kamarnya sendiri dan meningkatkan kualitas salatnya berlipat-lipat kali. Waktu nama berjamaah Nabi tak nak kurang-kurangi pengumpuna. Tapi waktu nama sampai lutun ke 1 rakaat itu 1 surah, surah Al-Baqarah. Dua geses setengah nak baca, nak pas sujud rokok. Jadi kau kata taruh naya macuy mas sampai pada sampai Nabi tak dewa tarawih ke masjid. Naya kau bola akak cocok nih. Naya kia sampai tarawih Nabi tak 1 rakaat itu 1 surah, surah Al-Baqarah. Dua geses setengah nak pas sujud rokok. Pakutoni roh. Rakaat kedua surah Ali Imran 1 juz lebih, minut tambah juz 5 napa rogo. Jadi hampir 5 juz dibaca oleh Nabi, 4 juz lebih dibaca oleh Nabi, baru 2 rakaat. Aku lo boleh baca kesempatan Nabi, tapak kau di roh, aku mau selalu dan jago. Di tadi itu jago ya, yang ngarep jago ikut tuh Nabi. Sedangkan surah-surah pendek dia mau apa lah ikut untuk kufar Nabi tak cara ambo. Makanya hari ini dia ada teman-teman ikutilah selalu ikutilah catat cara Nabi tidak akan mungkin kamu bisa mungkin tata cara Nabi salat. Sahabat saja puripatan di Nabi maka Umar, Utsman, Ali, siapa yang paling hebat salatnya khusyuk mulai takbir sampai salam. Saya kasih serban terbaikku ini. Lalu salatlah Utsman karena terkenal paling khusyuk salat adalah Utsman, Ali juga. Salatlah keduanya salah sunnah. Maka Nabi tahu 2 rakaat mau kamu fidau ya 4 rakaat. 2 rakaat mereka lakukan
betul-betul khusyuk. Tapi waktu Nabi bersalam kepada Uya, lalu orang yang selain Nabi tak berarti dia berarti khusyuk. Artinya apa? Selain Nabi tak satu orang pun yang bisa melaksanakan khusyuk 100% meski itu 1 rakaat. Jadi bicara manajer Nabi tak masa pagi dan negara rusak tadi persoalan dino. Tidak mungkin itu. Itu kesombongan luar biasa. Itu ulama-ulama saja, kita saja yang mapan nandri kita gondol seso, nandri uni, nandri seso, nandri ele, juga tidak menjamin dirinya bisa salat dari start sampai finish itu khusyuk betul tidak. Tapi ulama mengajarkan kita upana-upana lesa perengaram pada sebenarnya maka roh tidak banyak khusyuk. Mesti mau bawa ngalih mungkin masam pajak itu sudah bagian dari khusyuk. Yang penting tes yang ada masam pajak, ini kok tes masam pajak, di sisi-sisi itu gagal. Gimana bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang saya sampaikan sebagai mukadimah untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita dalam beragama. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi mukadimah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Waris Ahmad SHI sebagai pengantar dialog interaktif kita pada hari ini. Berarti beliau memberikan pencerahan kepada kita semua dalam artian membingkai perbedaan dalam satu komunitas yang ada. Saya persilahkan kepada para jamaah yang ingin menyampaikan apakah pertanyaan atau tanggapan terhadap apa yang menjadi mukadimah yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Saya persilahkan kepada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini ada 3 orang. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin dari sisi kanan dulu. Ada yang ingin? Oh, ada Ibu 1. Ada lagi? Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena mumpung beliau Imam Besar Masjid Ummul Qura hadir di tengah-tengah kita. Saya kira ini adalah tema yang sangat menarik bagi kita semua, tentang biasanya kita berbeda pendapat dan kita seakan-akan mempertahankan pendapat kita tanpa melihat kondisi yang ada, tanpa banyak membaca referensi yang ada. Atau kita persilakan dulu, mungkin dari nanti Ibu masih ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya tanyakan mengenai salat salat tarawih. Kebetulan pada waktu itu saya datangi satu masjid. Angkesek di masjid Wondroi langsung pajang Isa untuk jantai sempajang tarawih. Pada waktu itu sempajang tarawih iro malah ruang rakana sudah lisu yang ambil 20 rakaat jadi tinggal. Pada waktu itu saya ambil 20 rakaat. Iro waktu na 20 rakaat engka seding lepak pendidik. Iro di sana dia nak biasa di ifigo iro sempajangi. Ini tuh setiap 4 rakaat kita tidak langsung berdiri, kita berdoa dulu baru sesudah berdoa langsung lagi ambil lanjutkan lagi itu sembahyang. Jadi setiap 4 rakaat berdoa dulu berdoa baru berdiri kembali. Jadi aku tenang, apakah memang ada yang begitu atau bagaimanakah? Selanjutnya pertanyaan kedua saya, yerewe sempajang Isa ternyata remalan tapi sembahyang biasa sembahyang Isa. Pada waktu itu setiap 2 rakaat kita berdiri tidak langsung duduk tapi berdoa lagi.
pada waktu itu masih corona, masa-masa corona waktu itu. Jadi tidak langsung berdiri, duduk, langsung berdiri berdoa. Jadi itu temanku yang dekat ini, dia diskusi alena jadi tapervere di maka dia kan langsung alena duduk dan dia pada tudah di tapervere di maka dia agaknya nanti supaya pakai. Nah, seni tinilala roh, yang makutan atau maka dia jadi supaya pakai, berdoa lagi pada sembahyang Isa ini. Kan biasanya sembahyang Isa tidak begitu. Ya, itu sih roh langsung berdoa lagi, baru lagi lanjutkan lagi sesudah itu. Itulah yang saya tanyakan Pak. Terima kasih atas kesempatan berdoa. Sampaikan Guruta ala muhakamah yang berkaitan dengan tadi dengan Guruta madana pawai atau kaluku madana itu kadang menjadi adat di sebuah kampung, tapi menjadi persoalan di kampung kita ini sampai sejauh mana itu sudah diukur menjadi sebuah hukum adat itu, karena di sisi lain kebiasaan memang kumadan nak kalau pun nak tahu nak kelal nak kumadan nak nite ya nite, tapi itu sudah kebiasaan, tapi yang punya itu tidak ada keikhlasan, apa itu sudah menjadi hukum. Jadi barangkali perlu kita luruskan ini. Ketika kita sampaikan seperti itu, maka ada kebiasaan seperti itu boleh-boleh. Pada dah hidup ini tahu. Kalau mana jangan ala-ala akan olah, mega kalau kurang halau, ini persoalan. Karena jadi yang saya tanyakan ke Guru kira-kira untuk menjadikan kebiasaan ini menjadi hukum adat, apa melewat keputusan tertentu di suatu misalnya rapat desa atau seperti apa? Misalnya di mana-mana aku kampung-kampung ya rumahku itu model itu kemadan nete, tapi persoalannya ikhlas kah yang punya atau tidak? Apakah ini sudah bisa dikategorikan sebagai hukum? Jadi ini loh penjelasan Guruta. Pak Jaka Ngaman nih, dengan ini kita membuka peluang untuk orang sudah legal mengambil seperti itu. Iya, terima kasih. Ada 2 orang yang bertanya, 2 jamaah yang tadi dikatakan pada saat sholat tarawih dari 4 rakaat sebelum bangkit lagi untuk melaksanakan 4 rakaat berikutnya itu ada pengantar biasanya Pak Kiai dalam beberapa tempat di beberapa masjid. Kemudian dikatakan tadi bahwa sholat Isya ada yang lagi berdoa di sholat Isya itu pada saat pelaksanaan sholat, bukan setelah sholat, tapi di rangkaian sholat Isya itu dia berdoa seperti doa kunut begitu Pak Ustadz, Pak Kiai. Kemudian di penanya kedua ini tadi memang sangat menarik bahwa kalau seumpamanya kaluku mangga yang jatuh biasanya dianggap sebagai milik orang yang lewat itu nale. Tapi kalau natukatungka nih tahu ya ke pakarangan atau nanggap to dia rolalena nata masih malarui. Ini yang perlu mungkin pencerahan Pak Kiai terhadap hal ini. Jangan sampai ini dijadikan sebagai landasan hukum kita untuk menghalalkan apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu. Saya persilakan ke Pak Kiai untuk memberikan pencerahan kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah ini menarik ya. Saya memang paling senang kalau ada interaktif seperti ini, karena artinya ada sesuatu yang ternyata ada dalam pikiran jamaah, namun kita belum bisa menyampaikannya. Ya, apa itu cuma ceramah ki? Itu mirip pas saja pemana bicara. Kadang-kadang mungkin ada dibutuhkan jamaah tidak kita sampaikan, maka dengan interaktif seperti itu luar biasa bisa. Baik, mengenai dengan sholat taraweh, sebenarnya itu kemarin kimat taraweh bahasa Arab teman itu Pak Bicarogi. Tarwihah dalam bahasa Arab itu artinya istirahat, santai, enjoy. Sebenarnya itu. Makanya sebenarnya salat tarawih itu mestinya dilakukan secara enjoy.
Purima berisalah nasa. Udah lepas yolo melodoa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itulah sesungguhnya salat tarawih sebenarnya. Aku perlu fura kibat berisalah. Tujuh kasih lo ngopi-ngopi koi. Itu punya tarawih mestinya begitu. Aku pura ki masih besar tayewe, pura ki masa pajak patan rekan. Maka dia lena kekanda aja rahmana itu juga sih ngopi yolo 5 menit, pura sih ngopi. Tiba terus sepanjang itu salah itu mestinya itu salat tarawih sebenarnya. Salat tarawih. Apa gunanya salat tarawih kan hanya taruh itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kenapa sengaja dilaksanakan tarawih seperti itu adalah dalam rangkai menghidupkan malam Ramadan. Supaya malam Ramadan betul-betul kita hidupkan dengan berbagai kegiatan, termasuk diantaranya dengan salat tarawih. Jadi kongka purana beresalah 2 rakaat, 4 rakaat dan semuanya melodoa semuanya itu bagus sekali, bagus sekali. Kau purana beresalah melodoa bagus sekali. Aku purana ya sisa ya pembukangi arwah naro, iya dipus sudah bayar dan si puras gimana? Ada minum bedu, dapat sih waktu masuk aja, mestinya begitu. Itu sih di bawah beri kilo made. Ibahala kan terupo dia pasal bahkan ke kritik mana kasih kagak. Salah-salah apa mana? Justru itu ulama kita membuat seperti itu supaya betul-betul tercermin namanya salat tarawih. Jadi salawat yang ada di antaranya itu menjadi bagian dari ibadah juga, apalagi berdoa itu bagi ibadah lagi untuk mengantarai dari setiap gerakan-gerakan atau rakaat-rakaat salat itu bagus sekali. Jadi aku mau pakai ibu dia agama kanya lada aku masih masih yang punya pemulihan kali kufur siki pak berasa lepatan makan tolosi kue ngopi-ngopi kilometer 10 ya lo sih nama terlibat terus sih. Sahabat dulu itu salat rata-rata mereka kembali dari salat tarawih elopi mana dan nyari tau lopi mana dan nyari betul-betul menghidupkan malam Ramadan itu sih itu kan mengganti kita sudah sampai di semak domeng. Maka kalau ini loba hal dan sebagainya itu sampai dulu betul-betul sengaja berlama-lama dalam tempat beribadah itu dengan berbagai aktivitas. Engkau bermasa pajak mengaji-ngaji sih lo, pergi mengaji nama tarawihna. Banyak seperti itu sahabat dulu. Tidak apa-apa, bagus. Salat Isya tadi. Angka milo doang. Kenapa? Corona minasan apa? Apakah memang dalam Islam dikenal dengan kunut nazilah. Bahkan saya di Masjid Agung ini selama berapa Jumat ini 5 di Jumat kalau mengaji kita kunut terus itu. Kunut salah kunut terus kunut nazilah namanya. Mari agak nazilah, nazilah artinya wabah, penyakit. Kunut kita sebab engkau lasah. Itu adalah tujuannya adalah berdoa kepada Allah agar cepat diangkat penyakit ini. Jadi umpamanya sebenarnya kunut nazilah itu tidak ditentukan kapan. Tentu aja mau ki Isya, mau ki subuh, mau ki agak terserah, tidak ada masalah. Jadi kalau ada seperti itu maka itu sebenarnya ada pembenarannya dalam Islam. Bahkan Nabi pernah melaksanakan kunut nazilah selama terturut dalam 5 waktu. Itu di Jumat bawah atau kau yang mungkin Isya bawang. Nabi tadi kalau siulah meter kata dia makan 20 meter ya roh setiap 5 waktu mesti makan. Kenapa? Ada wabah yang pernah terjadi dalam satu kampung itu mega sahabat Yunus. Ada terjadi peperangan terjadi dalam itu makanya Nabi melaksanakan kunut nazilah. Termasuk juga saya mau jelaskan ini kesempatan karena saya ingat mengenai pertanyaan ibu tadi. Madari tuilikan terlambat kilo masang payat taraweh. Karena depa tu pernah masang pajak Isya di mataraweh ni tahu. Nah itu ya pada di masang pajak taraweh tu nak pergi masang pajak Isya. Nanti kau ni carata. Dalam tutu ni masih di mataraweh ni depa tu pernah masang pajak Isya di. Pego ni carata. Di nama gaga tamat ki makkaji menjadi makmum kota mataraweh. Imamnya niat taraweh, idi niat masang pajak Isya. Dia maka matanya pas Allahu Akbar, matanya bilang Allah. Ini niat tadi masang pajak Isya maka cuma tahu sana. Aku mau berselan ni don rakang.
imangnya aja tapi seleng ini atur cimere paganda si duan raka letup itu raka isata napang imam bereseleng mak bereseleng pay mo imangin untuk rakaat berapa saja maka cuy ini siagi teruntuk maka lagi kurangi duan rakaat tarawih ku ya Pak Ustaz ini melipat tarawih ayo kita suruh sepuluh imam maka dia tambah tuh ke imam karena sekali cek dia ya deh ini melipat tarawih duan rakaatnya ini betul ya roh bisa dalam agama itu ulama fikih mengatakan salat selama sama kaifiatnya itu maka bisa makmum kepadanya agitelah pada kaifiatna pada tata carana yang dari itu selama nyero pada mui tata cara rokok dan lain sebagainya itu maka bisa diikut meskipun wajib ikut kepada yang fardu pada padana sebanyak Isa wajib fardu yang ikut pada sunnah pada sebanyak Isa sifat rayonan wadi maka cuy nah sebab pada mua kaifiat pelaksanaanna ia minale nau di maka cuy kompomana engkas 5 sampai tomate kalau sebanyak Isa agar maka dia 5 sampai mate nah dengar rukun dan dengar sujudna tidak sama kaifiatnya maka tidak boleh mengikut di situ atau umpamanya salat gerhana kemasanya gerhana kan kedua kemudian kebetulan loro yang dilaksanakan. Kedua itu membaca Fatihah siderakan. Allahu Akbar, Fatihah pangupu, benar rokok. Kemudian tidak ada sih baca Fatihah sebuah pangupu napa rokok sih, napa man. Nah, ibasanya dia curi maka dia mencari mungkin udah dia. Nah sama lagi si salik tata cara pelaksanaannya. Selama sama tata cara pelaksanaannya itu maka yang wajib bisa ikut kepada yang sunat dalam berjamaah seperti ini. Bagus. Kemudian mengenai dengan pertanyaan Kakanda. Sebenarnya Alina juga di Bali, Alina misalnya deh. Memang ini menjadi medan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi memang itu ada kaidahnya al-'adatul muhakkamah. Adat kebiasaan itu adalah bisa menjadi sebuah landasan hukum dalam sebuah komunitas. Katakanlah di Kota YB aku itu mencari melariade maka bisa menjadi hukum itu maka daudin persoalan ada yang ikhlas ada yang tidak ikhlas itu namanya sebenarnya kasistik kasistiknya itu kenapa dikatakan angka moto itu salah sentime modern ikhlas tapi kalau mayoritas dalam masyarakat memahami seperti itu maka itu tidak ada masalah karena memang sekali lagi dan memang tidak pada mana tahu cuma saja tidak boleh itu kemudian menjadi sebuah pencarian. Upan pencari mata pencarian dari Nodi. Nah sampai itu kasusnya itu hanya sebenarnya adalah anu lalu di Nodi. Dia dipancing. Aku ya dia pancing pencarian maka dia kasih ke tolak si darun anu nak bukan bersengaja itu. Jadi masukkan ini di jalan tadi itu. Aku nak kata-kata ini tahu ke darun nak tahu mali mana sudah salah itu tidak benar. Bukan lagi itu dimasuk al-'adatul muhakkamah. Kecuali kalau punya kampung lagi itu maka yang penting kemadan aku tuh lalu pala lalu bola lalu darah selama deni menjadi hukum di komunitas masyarakat itu seperti itu maka itu menjadi hukum. Makanya sangat boleh jadi aku kelurahan Sempo berlaku YB tapi mungkin di kampung lain berbeda. Tergantung di situ kesepakatan masyarakat. Begitu juga sebenarnya di Semenanjung Saudi seperti itu. Dulu yang banyak menjadi pertengkaran itu persoalan sumur. Pak kurang baik ke Mekah. Sumur yang menjadi masalah. Iya ujungnya nih lalu di malah. Itu menjadi adat. Siapa pun di Mesir dan sebagainya. Tapi ada juga dalam kampung itu pokoknya persoalan air harus beli. Pada sini kampung ini. Maka kampung yang satu hukumnya berbeda. Dengan kampung yang satu hukumnya berbeda. Itulah Islam datang memberikan solusi kepada mereka tergantung apa punya masyarakat. Selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam Islam. Maka lagi cuaca itu pada apa malaria ada nih minta dan itu sudah sepakati katakanlah umpamanya tersebut di Makassar kan banyak perempuan menghibur umpamanya
Yang seperti ini tidak bisa ada landasan hukumnya, ada tuh muhakkamah. Maka di mana sebab sudah ada jelas nasnya, maka wala taqruz zina, tidak boleh mendekati zina. Itu tidak boleh jadikan hukum kebiasaan itu. Karena sudah jelas dalilnya. Yimida dena manasa dalilnya maka mapakohe na macam lariadir, dan itu kan bertentangan sih ada agamanya, maka itu boleh. Malariadir di maka deh. Aja pada teman sempajang. Apa aku kamu pikir itu nasib aja tuh ini pencari malariadir, itu tidak benar. Itu sudah. Nah, itu dalilnya jelas. Ini maksudnya itu dalam masalah hal-hal muamalah yang memang tidak ada landasan jelas setelah nas itu, dan itu yang sifatnya adalah jaiz yang boleh. Ya, tapi kalau itu sudah menjadi hukumnya menetap itu, maka tidak boleh lagi seperti itu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, itulah tadi tanggapan jawaban dari Pak Kiai terhadap pertanyaan dari Ibu tadi. Jadi Ibu, ini kita baru betul-betul ada tercerahkan pada hari ini. Inilah namanya ceramah, supaya kita diberikan pencerahan, kita mengerti apa yang kita ikuti, yang seperti Ibu dulu ikuti. Mungkin tidak tahu bahwa itu adalah kunut nasilah ya. Pada waktu itu disampaikan Pak Kiai tadi bahwa itu adalah kunut nazilah karena adanya wabah corona ini. Makanya dikatakan tadi bahwa apa yang dilaksanakan di tempat itu, kalau memang orang laksanakan, imam laksanakan, ikuti itu. Inilah makna dari sebuah perbedaan. Terkadang kita berbeda tapi kita ikuti apa yang menjadi yang dilakukan di tempat itu, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada, maka kita bisa mengikutinya. Jadi kalau kunut nasilah tadi, kita tidak ada yang di jamaah yang hadir di tempat ini tidak mengerti bahwa itu adalah kunut nasilah, adalah kunut untuk apabila ada wabah. Pada hari ini kita mengerti, kita memahami kalau ada yang melakukan hal seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan Ibu bahwa kalau sudah 4 rakaat biasanya kita duduk, ada lagi pengantar untuk rakaat berikutnya. Ternyata sholat tarawih itu diartikan bahwa itu adalah refresh bagi kita. Setelah 1 hari berpuasa, maka pada malam Ramadan ini, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan itu dilakukan sholat tarawih. Jadi kalau menurut Pak Kiai tadi bahwa sebenarnya sholat tarawih itu aja tosi, tak kena yang jelas pura nak masuk banyak tarawih. Nah balai, karena ada itu di YouTube, tidak cukup 10 menit selesai 20 rakaat. Dena nerisa maka vegan aja suju, vegan rokok, nah balai materu. Nah ini sepertinya ada sedikit penyimpanan kalau seperti itu, ada menyimpang dalam hal tersebut. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu dilaksanakan bagaimana kita refresh, kembali fresh setelah 1 hari berpuasa. Aja tosi tala kesimpulan, maka yang jelas pura nih penuhi pura nak tarawih. Jenarona senge Pak Kiai tabalak menibawa, yang jelas selesai nanggapi kewajiban, padahal itu adalah sunnah. Kemudian Kakandah tadi pertanyaannya terhadap bagaimana kalau ada mangga, fau ataukah kelapa kaluku yang jatuh. Ini kalau sekedar lewat dan itu adalah sudah menjadi adat kebiasaan di tempat itu, saya kira itu sudah kita saling memahami. Cuma yang kendalanya ini, persoalannya yakona lah betul nih sebagai mata pencaharian. Dena nalalo natu katungka nih, bahkan nagongko nih pawe kawan. Apa nasun aku tak ada nih. Ini mau punna, aku tak ada nih. Dena tak ada nih. Ini napa sengaja tak ada nih. Malah tak ada nih. Kalau kue, ini tak ada. Ini tidak seperti dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau memang hanya sekedar lewat kemudian ada, daripada mubasir. Biasanya kalau di jalan, jatuh di jalan mangga, diinjak oleh mobil, nalecai oto, kan mubasir kalau seperti itu. Tidak ada salahnya. Tapi kong kehunana tahanai maka tahan dalam wage walai,
Nah kedeye si tarima ngeki itu lebih baik lagi. Jadi saya kira seperti itu. Mungkin masih ada yang ingin memberikan pertanyaan Ibu, karena sekarang baru jam 6.24, belum setengah 7. Tapi menurut penyampaian yang saya terima tadi bahwa kita selesai pada jam 6:10. Kalaupun lebih 14 menit tidak ada salahnya, tapi kalau tidak masih ada yang ingin ditanyakan supaya kita lebih afdol lagi pada kultum kita hari ini, mumpung Pak Kiai Imam Besar Masjid Ummul Qura hadir di tengah kita, karena sedangkan saya tercerahkan sekali dengan penjelasan beliau terhadap bingkai makna perbedaan. Jangan kita jadikan perbedaan itu untuk kita saling menjauh, tapi untuk menjadikan itu sebagai sebuah persaudaraan bagi kita semua di kalangan umat muslim, umat Islam yang ada di Indonesia ini. Masih ada yang ingin menyampaikan tanggapan? Kalau sudah tidak ada, bisa disampaikan di lain waktu. Kalau ada lagi kesempatan seperti ini, saya kira kita berterima kasih banyak kepada pemilik kilometer 10 ini, Bapak Rahman Rahim beserta Ibu yang telah memfasilitasi kita. Mudah-mudahan ini selalu akan membawa berkah bagi kita semua, terutama bagi pemilik kilometer 10 ini, rezekinya makin bertambah, memberikan manfaat keberadaan di tengah-tengah kita semua dengan adanya kafe dan resto ini. Makanya sebelum kita tutup pertemuan kita kultum dan dialog interaktif ini, tidak ada salahnya kita meminta dengan hormat kepada Pak Kiai untuk menutup dengan doa dialog dan kultum kita pada hari ini. Saya persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min 'amalin yanalu bihi ridak. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban barakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana min ba'di tafarruqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kira doa yang telah disampaikan merupakan rangkaian penutup acara kita pada hari ini. Saya Haji Risman Lukman sebagai moderator pada hari ini menyampaikan terima kasih banyak kepada adinda saya Dr. Kiai Haji Abdul Waris Ahmad SHI MHI, juga kepada para jamaah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan terkhusus kepada pemilik kilometer 10 kafe dan resto yang telah memfasilitasi kita untuk bertemu di kesempatan hari ini. Semoga berkah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilimpahkan kepada pemilik KM 10 ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Fastabiqul khairat nun wal kalamin wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.